Terima kasih Bapa Sorgawi, saat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan kami umat-Mu, lewat peristiwa kenaikan-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami. Bapakku, kami percaya pagi hari ini, segala perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, yang akan memampukan kami, urapi setiap kami, umat-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya, selamat yang pertama kali bisa hadir ya. Ada beberapa yang dari sini pergi keluar kota, ada yang sakit ya, tapi ada juga yang datang ke tempat ini. Puji Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saya beri tema pagi hari ini adalah hidup menjadi kesaksian. Ini peristiwa kenaikan. Ya, peristiwa kenaikan Bapak Ibu, saudara yang kasih, mari kita akan belajar dalam kebenaran firman ini apa yang Tuhan mau di dalam setiap kita. Ya, saudara punya perjalanan hidup masing-masing secara pribadi, bahkan perjalanan hidup secara keluarga, ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana suami, istri dan anak, apakah kita ini menjadi kesaksian dalam hidup kita, ya. Sebab itu kita akan lihat ayat ini sebenarnya familiar, ya. Saking familiarnya kadang-kadang terabaikan, padahal di situ ada makna yang dalam, ya. Ada makna yang kalau kita menjelaskan dari sudut pandang secara teologisnya, bagaimana hidup menjadi kesaksian, hidup sebagai kesaksian. Dari lihat bahwa menurut pandangan Alkitab, seseorang yang menjadi kesaksian tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan dan perbuatan mereka harus konsisten dengan ajaran Alkitab. Ya. Dan menunjukkan kasih Allah dalam tindakan nyata. Sekali lagi, ya, ketika kita menjadi kesaksian, perkataan, perbuatan di dalam setiap hari harus kita hidupi dan kita harus konsisten sesuai dengan Alkitab. Ya, dan ini menunjukkan kasih Allah. Ya, kita perlu namanya tindakan nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara lihat orang yang menjadi kesaksian, ya. Saya selalu kalau membahas sebuah Alkitab, saya harus mencari latar belakang. Ya, saya harus mencari tahu dari penjelasan ini apa yang dimaksud. Ya, di dalam Kisah Para Rasul, memang ini tulisan pertama, ya, tulisan kedua dari ya Tabib Lukas yang ditujukannya kepada seorang istilahnya orang penting. Tetapi saudara lihat, orang yang menjadi kesaksian adalah teladan bagi orang lain dalam iman dan kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dapat memberikan kebahagiaan dan kesukacita. Ya. Lalu, kesaksian juga bisa tentang perubahan hidup yang dialami karena iman kepada Tuhan. Ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan harapan. Jadi, menjadi kesaksian, hidup menjadi kesaksian, perlu dijelaskan secara spesifik bagi kita. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah hidup kita menjadi kesaksian atau tidak? Saudara punya iman, setuju, saya ya. Saudara percaya Yesus, ya. Apakah kepercayaanmu, imanmu, saudara hidupi hari-hari? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Ya. Saudara lihat, di dalam penjelasan ini nanti kita akan bisa memahami, ya, di dalam Alkitab ini, saudara lihat, apa yang Yesus inginkan dalam peristiwa kenaikan menurut pandangan kitab Kisah 1 ayat 1-11. Mari kita buka dulu ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11.
Demikian bunyi firman Tuhan, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris ini Acts 1, ya, for 1 to 11. Saudara lihat, apa yang Yesus inginkan dalam peristiwa kenaikan menurut pandangan Alkitab. Maka saya menjelaskan dalam yang poin pertama. Ya, 40 hari berulang-ulang Yesus memberitakan hal kerajaan sorga. Saudara lihat, 40 hari berulang-ulang. Kenapa ayat ini dikatakan berulang-ulang? Ya, Yesus memberitakan hal kerajaan sorga. Apa yang menjadi kepentingan Yesus bagi murid-murid Yesus? Ini menjadi juga hal yang penting bagi gereja Tuhan. Ya. Ada banyak hal di dalam kehidupan kekristenan perlu dijelaskan, perlu diingatkan. Berulang-ulang 12 murid Yesus berulang-ulang, bahkan di situ dikatakan 70 murid. Ya, dari 120 murid berulang-ulang terus disampaikan Yesus datang ya kepada setiap 500 pengikutnya. Ya, Yesus ingin menyampaikan sebuah berita tentang hal kerajaan sorga. Di dalam Kisah 1 ayat 1 sampai 3, poin pertama kita adalah kerajaan Allah sebagai kehadiran Allah. Yesus berulang-ulang menyampaikan bahwa kerajaan Allah sebagai kehadiran Allah. Maksudnya kerajaan Allah bukan sekedar wilayah geografis. Ya. Saudara, atau kerajaan yang akan datang di masa depan, tetapi juga perwujudan kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidup manusia. Kehadiran Allah ini dapat dialami melalui Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk hidup sesuai kehendaknya. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, bukan sekedar berbicara tentang pemerintahan, tetapi bagaimana kerajaan Allah itu hadir. Ya, kerajaan Allah itu bagaimana hadir di saat-saat momen-momen penting di masa-masa sulit ini. Ya, nanti kita akan menjelaskannya lebih spesifik. Kerajaan Allah yang kedua adalah kerajaan Allah sebagai pemerintahan. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang berdaulat, di mana Yesus adalah raja dan seluruh aspek kehidupan mengikuti prinsip-prinsip rohani yang ada di sorga. Pemerintahan ini mencakup keadilan, damai sejahtera, sukacita, dan kehadiran. Ya, kebenaran. Jadi ada poin pertama, berbicara kehadiran.
Poin kedua berbicara pemerintahan. Poin ketiganya ini yang penting. Kerajaan Allah sebagai realitas yang dapat dialami. Berbicara suasana kerajaan. Oleh sebab itu, kerajaan Allah dapat dialami sekarang melalui iman, doa, komitmen untuk hidup sesuai kehendak Allah. Kerajaan Allah dapat hadir di dalam hati, gereja, keluarga, dan dalam masyarakat. Ada banyak orang kehilangan suasana kerajaan di rumah tangga. Ada banyak di dalam hati kita kehilangan suasana kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan bilang ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Atau di keluarga seperti di sorga. Banyak orang kehilangan suasana kerajaan Allah. Ya, betapa pentingnya di dalam suasana kerajaan ini. Banyak orang kehilangan damai sejahtera di hati. Banyak kali di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit, kita terlalu mudah kehilangan damai sejahtera. Kita terlalu mudah kehilangan sukacita. Padahal Alkitab berkata, berulang-ulang Yesus sampaikan, ya. Kalau kita lihat murid-murid Yesus kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Dia berharap bahwa Yesus itu sebagai raja, penyelamat. Tetapi ketika dia melihat Yesus yang mati di kayu salib, damai sejahtera mereka hilang. Mereka penuh ketakutan, intimidasi. Ya, kemarin saya sudah jelaskan bagaimana 12 murid Yesus, ya. Bagaimana Yohanes yang kita lihat orang yang paling dikasihi, saking takutnya di tempat kerumunan orang banyak, dia hanya melihat Yesus dari tempat yang tersembunyi. Banyak orang sekarang mengalami ketakutan menjalani setiap kehidupan. Masa depan anak, bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga, bagaimana melihat perjalanan hidup anak-anak kita ke depan, bagaimana kita menghadapi situasi global, situasi peperangan. Ada banyak orang kehilangan damai sejahtera. Dan bukan saja di dalam keluarga, bukan saja di dalam hati kita, tapi terkadang juga di dalam gereja. Bukan di dalam masyarakat, dalam gereja juga. Saudara, dimanapun kita berada, yang menentukan suasana kerajaan itu sebenarnya kita sendiri. Ya, sebenarnya kita sendiri yang menentukan. Ya. Oleh sebab itu, saudara lihat dalam Matius 12 ayat 28 dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Tetapi aku mengusir roh jahat dengan kuasa Allah, dan itu berarti bahwa Allah sudah mulai memerintah di tengah-tengah kalian. Ketika kita mengusir kuasa kegelapan, sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada dalam diri kita. Makanya setiap hari jangan biarkan kesempatan iblis berkuasa atasmu. Kalau saudara mengusir pikiran, terkadang memang kita nggak berbuat. Tetapi terkadang di hati, tetapi terkadang kita di pikiran, kita terkadang berpikiran negatif saja. Kalau saudara mengusir keluar pikiran negatif, sesungguhnya kerajaan Allah itu datang kepadamu. Kenapa? Karena kita akan pasti berpikiran positif. Dan seringkali kita itu mengizinkan hal-hal yang negatif menguasai diri kita. Coba dalam terjemahan baru bilang apa? Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sesungguhnya, saudara sedang mendatangkan kerajaan Allah. Kalau saudara di dalam rumah tangga ada perselisihan, ada pertentangan, perbedaan pendapat. Kalau saudara mengusir itu dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya saudara mendatangkan kerajaan Allah itu. Tetapi kalau kita berhari-hari berlarut-larut, perbedaan pendapat itu kita pertahankan, bahwa suami paling benar atau istri paling benar atau anak-anak paling benar,
atau orang tua paling benar, atau saudara paling benar, atau tetangga yang paling benar, atau para pelayan paling benar, atau hamba Tuhan paling benar. Dan saudara tidak mengusir itu, maka sebenarnya suasana kerajaan itu menjauh dari diri kita. Belajar menghadapi setiap keadaan. Saudara, kita melihat diri kita dulu. Kalau memang suasana hati kita lagi tidak baik-baik saja, saudara berdoa. Datangkan suasana kerajaan. Supaya sukacita damai sejahtera itu menguasai hidup saudara. Setuju? Amin ya. Nah, saudara lihat, poin kedua kita adalah mengalami baptisan Roh Kudus dan hidup menjadi kesaksian. Di dalam 4 ayat 8 ini sangat penting bagi kita juga. Ya. Bahkan dikatakan begini, ya, di dalam ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam poin kelima ini, mari kita mengalami supranatural Roh Kudus. Kata membaptis itu baptiso bahasa aslinya. Artinya menenggelamkan, artinya kepenuhan roh. Kalau di dalam baptisan, kita dibaptis ditenggelamkan dengan air, tetapi kalau di dalam dibaptis kamu dengan roh, artinya kamu tenggelam dalam suasana hadirat roh. Kepenuhan roh. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bertahta dalam kehidupan kita. Saudara bisa cek di sini. Orang yang mengalami suasana kerajaan, orang yang mengalami kepenuhan di dalam roh, maka kehidupannya selalu dituntun oleh roh. Selalu dituntun. Tetapi ada banyak sekali kita, gereja Tuhan, dituntun dari kedagingan. Apa yang dimaksud dituntun dalam daging ini? Ya, kalau kita lihat bagaimana orang-orang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, sedangkan di padang gurun dia masih melihat Mesir. Artinya kehidupan lama. Dia nggak melihat bagaimana suasana kuasa Tuhan, laut yang terbelah, bahkan pertolongan, daging, roti, bahkan mana, air, semua dicukupkan. Mereka masih melihat apa yang di belakang. Orang yang dalam kepenuhan roh, dia selalu berpikir ke depan. Orang, sekali lagi, orang yang hidup di dalam baptisan Roh Kudus, orang yang selalu bergerak ke depan. Ya, dia tidak lihat apa yang di belakang, dia tidak lihat apa yang menjadi ganjaran dalam hidupnya. Dia tidak melihat dosa dalam hidupnya. Dia mau terus hari-hari ke hari dipulihkan, dari hari ke hari dipulihkan. Hidup di dalam kebenaran. Orang yang kepenuhan roh, orang yang dibaptis dengan roh, dia nggak mau melakukan dosa. Dia alergi sama dosa. Ya, saudara, kata baptis. Nanti kita jelaskan nanti setelah 10 hari. Ini kan masa-masa kenaikan. Nanti besok saya akan jelaskan tentang, saya tidak terlalu banyak masuk tentang bagaimana kepenuhan roh ini. Tapi saya mau masuk adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa. 8a itu, menerima itu lambano. Kata lambano itu to take a thing do. Mengambil haknya. Dalam terjemahan bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to take a thing do. Mengambil hak milik. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, kamu akan menerima kuasa. Itu artinya bagaimana kuasa itu dilepas, tapi kita harus juga raih, bukan diam. Menangkap, berusaha untuk memperoleh. Banyak kali orang tidak bisa mengalami suasana hadirat Tuhan. Banyak kali orang tidak bisa koneksinya dengan Tuhan begitu harmonis. Karena apa? Karena di dalamnya sendiri nggak bisa menang.
Dia kalah, dia jatuh, dia kalah di situ. Makanya Tuhan katakan gini, kamu punya hak untuk apa? Menerima Roh Kudus, menerima kuasa itu. Tapi seringkali kita tidak bisa menerima kuasa itu. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak sesuai dengan Tuhan. Kehendak Roh itu. Bahkan dikatakan give him access to oneself. Artinya kita menerima Roh Kudus itu kita terima untuk akses kita. Di dalam diri kita tuh kita terima akses. Untuk apa? Nah ini dia. Untuk dunamis. Untuk kuasa. Terkadang kita ngusir setan. Kita takut sama setan kita yang lari. Kita nggak berkuasa untuk kesembuhan, kita tidak berkuasa untuk melihat sebuah masa depan, anak-anak yang punya masa depan. Kita nggak berkuasa untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Kita nggak bisa, nggak berkuasa. Karena kita nggak mau meraih. Karena kita, itu akses kepemilikan kita. Roh Kudus itu akses untuk apa? Untuk mengerjakan hal-hal yang kalau kata dunamis ini, dinamik dalam bahasa kata dasarnya, dinamik, dunamis. Makanya kalau kita orang-orang yang kayak di Papua itu, dia ingin meledakkan gunung yang penuh dengan emas, dia mesti pakai dinamit. Dia nggak pakai petasan. Dia pakai dinamit. Begitu dinamit yang dengan skala besar, dia meledak. Dia menghancurkan batu-batu yang keras. Saudara, terkadang kita tidak berkuasa atas sakit penyakit. Seringkali kita mengalami kegagalan. Seringkali kita mengalami kejatuhan. Seringkali kita mengalami yang namanya ketidakberdayaan. Pengharapan yang tidak kunjung-kunjung datang. Persoalan demi terus persoalan. Habis ini persoalan datang lagi persoalan. Saudara, saya teringat dengan sebuah statement di dalam sebuah literatur. Kenapa Musa itu tidak masuk tanah perjanjian? Saya tanya, kenapa ya? Padahal janji Tuhan besar terhadap dia. Tuhan berikan kuasa dia untuk menuntun dari 600.000. Kalau kita baca yang ayat kemarin. Bahkan sampai perjalanan 4 generasi, 3 generasi. Itu sampai 3 juta sekian. Tapi kenapa Musa tidak bisa masuk? Halnya sepele. Karena Musa terlalu fokus dengan masalah. Musa terlalu fokus dengan masalah orang. Minta roti, sudah dikasih mana. 3 juta sekian itu mengeluh, bersungut-sungut. Hanya roti, hanya mana saja. Mana daging? Sudah daging dikasih, mana air? Saudara lihat, dan Musa fokus di situ. Saudara, saya mau sampaikan begini. Saudara fokus dengan masalah, maka masalahmu tidak akan pernah selesai. Ya, catat ini. Saudara fokus dengan masalah, maka masalahmu tidak akan pernah selesai. Apalagi saudara fokus dengan masalah orang. Saudara sudah diberikan akses oneself to oneself. Saudara punya akses diri saudara sendiri untuk mengalami kemenangan. Untuk lambanu, untuk menerima dunamis itu, menerima kuasa. Tetapi kenapa kekuatan yang ada dalam yang diekspresikan dan dikeluarkan oleh seseorang, kemampuan daya melakukan mukjizat, tidak terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, sesuai dengan tema kita, bagaimana tema kita berbicara tentang pemulihan dan penuaian.
Kalau saudara mau menuai, maka saudara harus dipulihkan. Kalau saudara mau dipulihkan, maka di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan karakteristik sifat Allah, maka saudara akan dibenahi. Suka tidak suka. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan begini. Ada banyak orang tidak bisa menerima akses ini dengan baik. Dan dia melihat saya punya Roh Kudus. Ya, tetapi Roh Kudus itu tidak berdampak dalam hidupnya. Sekali lagi, Roh Kudus punya daya ledak. Dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Bahkan Lazarus yang mati bisa bangkit. Bahkan di situ ada orang kusta bisa sembuh. Ada pendarahan 15-12 tahun. Di situ mengalami kesembuhan. Ya, bahkan di situ dikatakan juga bagaimana 2 ekor ikan 5 ketut roti sanggup memberikan makan 5.000 orang. Yang tidak masuk di akal kita tidak bisa kerjakan. Tapi Roh Kudus sanggup mengerjakan. Tapi kenapa nggak bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ini yang kita pelajari. Kita lihat dalam poin ketiga. Ayat 8b-nya. Ayat 8b dikatakan, Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem dulu. Nggak usah kita bicara Yudea, Samaria, ujung dunia. Ya, saudara lihat. Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Kata Yerusalem ini pada waktu peristiwa penyaliban, murid-murid Yesus tidak menjadi kesaksian. Catat. Pada waktu peristiwa penyaliban, murid-murid Yesus tidak menjadi kesaksian. Kenapa? Itu hilang semua itu. Ya. Satu berkhianat, satu menyangkal, satu tidak percaya, yang lain itu semua. Pada waktu pemerintahan Romawi itu cari pengikut-pengikut Yesus. Mereka sembunyi semua. Tetapi tidak bagi beberapa perempuan-perempuan dikatakan dalam Alkitab. Salah satunya Maria ibu Yesus, Maria Magdalena. Ya. Bahkan yang saya sampaikan kemarin, ya, bagaimana seseorang pribadi, ya, yang mau mengorbankan tanahnya untuk kuburan Yesus, Yusuf dari Arimatea. Saudara lihat, dia bisa menghadapi. Dia menghadapi situasi sulit. Murid-muridnya yang mengikuti mukjizat demi mukjizat, berjalan di atas air. Ya, ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air. Bagaimana mereka melihat dengan realita nyata. Bagaimana peristiwa gereja Tuhan atau Yerusalem, orang yang di dalam ini harusnya mengalami yang namanya kesaksian hidup. Justru mereka tidak menjadi kesaksian. Bagaimana mungkin saudara ingin memenangkan Yudea, Samaria, ujung bumi, sedangkan diri kita sendiri nggak menang-menang. Halo. Nabi kecil Zakaria bilang begini. Ini waktu Zoom kita, Zoom hari Selasa kalau tidak salah saya bagikan ini. Ya, Zoom beberapa kota dengan luar negeri juga yang mengikuti. Ya, di dalam Zakaria dalam firman Allah yang hidup bilang begini. Bangkitlah hai pedang melawan gembalaku. Orang yang menjadi sekutuku, firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Tetapi aku akan turun tangan untuk menghibur dan memelihara anak-anak domba itu. Saudara lihat. Pada waktu Yesus dibunuh, murid-murid tercerai-berai. Mereka mengalami yang namanya degradasi di dalam keyakinan mereka. Mereka sembunyi. Maka dikatakan dalam Alkitab ini, bunuhlah gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Tetapi aku ini Bapa.
akan turun tangan untuk menghibur dan memelihara anak-anak domba itu. Tetapi sayangnya ayat 8, 2/3 dari seluruh bangsa Israel akan dipisahkan dan akan binasa. Tetapi yang sepertiganya akan hidup dan tetap tinggal di dalam negeri. Beberapa orang yang mengalami kematian, beberapa orang mengalami penyiksaan, beberapa orang mengalami kematian di dalam kehidupan takut akan pemerintahan Romawi pada saat itu. Tetapi bagi mereka yang setia, bagi mereka yang masih tetap percaya, Tuhan bilang begini, tetapi yang sepertiga akan hidup dan tinggal dalam negeri. Bahkan ayat 9 bilang begini, aku akan menguji yang sepertiga itu dalam api. Dan memurnikannya sebagai emas dan perak dimurnikan di dalam api. Saudara lihat, hari-hari ini sebelum Yesus datang menjemput kita di awan-awan, ya, saudara akan terus dimurnikan. Saudara akan terus digesek satu sama lain. Saudara akan mengalami namanya pemurnian. Terkadang saudara dimurnikan oleh suami saudara, dimurnikan oleh istri saudara, dimurnikan oleh anak-anak saudara, dimurnikan mungkin oleh tetangga saudara. Dan terkadang saudara juga dimurnikan oleh sesama pelayan. Dan Tuhan mau lihat, apakah engkau seperti emas, seperti perak, atau seperti tanah liat, seperti jerami, seperti kayu atau seperti jerami yang mudah terbakar. Dan saudara akan diproses. Mazmur bilang begini, dia akan diproses 7 kali di dalam dapur api. Hari-hari ini, siapapun kita tidak akan luput dari proses Tuhan. Tetapi di situ Tuhan mau lihat, apakah engkau menerima kuasa di tengah engkau mengalami sebuah persoalan hidup. Apakah engkau mengalami kepenuhan roh? Kalau orang mengalami kepenuhan roh, maka setiap proses yang dia alami, dia tetap mengalami sukacita. Tapi kalau orang yang tidak kepenuhan roh, dia selalu melihat kekurangan itu. Di tempat ini, kalau saudara mau melihat bagaimana pribadi yang seperti emas dan murni, semakin besar persoalan hidupnya, semakin besar pembakarannya, api yang membakar hidupnya. Ketika dia menang satu proses, dia ditempa lagi proses kedua, dia ditempa oleh proses ketiga, sampai hal-hal karakter-karakter yang buruk dalam diri dia. Ya, emas dipisahkan, ada tembaga dipisahkan, ada hal-hal yang berbau karat itu dipisahkan, dibakar lagi. Dan Tuhan sekarang menjemput umatnya pada sangkakala nanti adalah orang-orang yang keluar dari proses kehidupan. Dan dia tidak pernah kalah. Jadi jangan heran kalau seseorang mengalami proses Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami proses Tuhan, saudara pertanyakan diri saudara sendiri. Semakin kecil persoalan, semakin kecil kepercayaan. Semakin besar persoalan, semakin besar kepercayaan. Kalau tidak ada persoalan, bagaimana kita mau dipercaya Tuhan? Jadi jangan alergi ketika orang lain mengalami proses. Ibunya kemarin bilang, tadi pagi bilang, hari ini adalah 6 bulan anak kami. 6 bulan. Lalu dia bilang, 6 bulan Vian sudah tidak ada bersama kita. Secara manusia, siapa yang bisa bertahan kehilangan anak yang terkasih? Sulit. Kalau saya nggak menang,
maka saya tidak berdiri di tempat ini. Maka GPI Huda bubar. Membesarkan anak setelah umur 30 tahun, lagi on-onnya, lagi paik-paiknya, Tuhan ambil. Saya tidak banyak bertanya, kenapa Tuhan? Yang saya berpikir begini, Tuhan, yang terpenting adalah anak kami ini tahu posisinya sudah di mana. Kami hanya sebagai orang tua menghantar dia menjadi pribadi mempelai Kristus yang takut akan Tuhan. Ada banyak sekali justru kita kehilangan jati diri anak-anak kita. Kalau hari-hari ini saudara sedang dimurnikan dalam api, tujuannya apa? Supaya kita itu panggil, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau saudara dalam masalah, kalau melihat Yesus yang mati, saudara tidak melibatkan Yesus di dalam kehidupanmu, maka sudah bisa dipastikan saudara akan mengalami banyak kekalahan. Bunuhlah gembala itu, maka domba-dombanya tercerai-berai. Maksud daripada kiasan itu, setiap ada proses saudara menyampingkan Yesus dalam hidup saudara, tidak ada umur. Seberapapun kekuatanmu, kalau saudara tidak mengandalkan Yesus, maka kekuatanmu itu seperti fata morgana. Dilihat ada, ternyata tidak ada. Supaya apa? Supaya aku akan berkata, inilah umatku, dan mereka akan berkata, Tuhan adalah Allah kita. Ada sesuatu makna yang dibalik di dalam ayat ini. Maknanya adalah surat wasiat sebelum kenaikan Tuhan kepada setiap kita. Hendaknya hidupmu menjadi kesaksian. Jadi seluruh hidupanmu akan terlihat dari bagaimana perkataan, bagaimana perbuatan, dan sikapmu yang menjadi bukti. Di dalam kehidupan kebenaran. Jadi kalau Zakaria berkata bahwa setiap kehidupan gereja Tuhan, secara manusia Tuhan, kalau proses itu datang kepada kami suami istri, Tuhan, bukan berarti kami bilang begini, Tuhan, kami kan sudah hamba-Mu, kami melayani-Mu. Berapa banyak orang seberang kami baptis, berapa banyak Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi. Itu bukan takaran-Mu hambaku. Tuhan mau tetap terus memproses. Sekalipun kita, menurut kita baik-baik saja, menurut kita tidak melakukan sebuah kesalahan, tetapi kenapa proses itu tetap terjadi? Tujuannya apa? Supaya segambar dan serupa. Ada banyak orang tidak mau dengan masalah. Makanya pada di jam siapa welcome masalah. Boleh angkat tangan. Tidak ada, cuma sedikit orang yang angkat tangan. Karena takut. Semua maunya aman. Tapi kalau saya, semakin besar persoalan, semakin besar kepercayaan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah marah dengan persoalan. Ya, kalau saudara punya persoalan, tujuannya apa? Supaya saudara berkata keluar dari lidah bibir saudara, ya apa, ya Bapa, aku butuh Engkau. Supaya kita belajar terus rendah hati. Belajar terus rendah hati. Kenapa proses ini Tuhan izinkan? Supaya kita menyadari bahwa diri kita sesungguhnya tidak mampu kalau tidak ada Tuhan. Kesaksian ini bukan hanya pernyataan verbal, tetapi juga mencakup bagaimana seseorang hidup berinteraksi dengan dunia, sehingga orang lain dapat melihat terang Kristus dalam hidupnya. Orang lain ingin lihat saudara. Apakah kita menjadi batu sandungan?
ataukah kita menjadi terang, ya, menjadi contoh bagi orang lain. Orang lain akan menerima, melihat siapa diri kita, siapa Kristus di dalam diri kita, dan orang lain mengalami perubahan. Tapi seringkali kita menonjolkan siapa kitanya. Saudara, kalau masih menonjolkan siapa kitanya, berarti orang itu belum kepenuhan roh. Ada Roh Kudus, tetapi belum kepenuhan roh. Kenapa? Karena masih di dalam pikirannya, egonya, pendapatnya, ya, kebenaran di dalam dirinya. Dan orang lain tidak boleh salah dalam pikirannya. Ketika ada orang lain yang salah dalam pikirannya, dia terganggu. Tetapi kalau orang yang dalam kepenuhan roh, ketika orang lain di dalam kesalahan, maka di dalam kebenaran dirinya, orang lain yang dalam kesalahan itu akan mengalami perubahan hidup. Orang lain bertobat karena dia melihat saudara. Iya, seringkali orang jatuh karena kita. Orang jatuh karena kita. Ini sering terjadi. Tetapi di tempat ini saya katakan, saudara, orang lain berubah karena saudara berubah. Orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena lidah bibir saudara, karena sikap hati saudara, karena tindakan saudara, karena perkataan saudara. Orang lain mengalami perubahan hidup. Setuju? Poin ketiga kita adalah janji Tuhan akan kedatangannya. Kisah 9, 1 ayat 9 dan 11, ayat terakhir kita. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ia naik. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ini berbicara kedatangan. Tapi saya mau sampaikan kepada gereja Tuhan, jangan fokus dengan kedatangannya, tetapi fokus dengan perjumpaan di awan-awan. Ya, fokus dengan perjumpaan di awan-awan dalam 1 Tesalonika. Oleh sebab itu saya mau sampaikan sekali lagi, tidak ada seorang pun yang akan melihat Bapa tanpa kekudusan. Kekudusan itu bukan sekedar perbuatan, sikap tingkah laku, tetapi kekudusan itu hati. Kekudusan itu pikiran. Ada banyak orang melihat segi kekudusan dari perbuatan, tetapi dia tidak melihat kekudusan dari sikap hati. Tuhan mau sikap hatimu adalah benar-benar murni, benar-benar putih bersih, benar-benar tulus, benar-benar hidup yang sesuai dengan karakter Tuhan. Karena banyak sekali di dalam hati ini terpancar suatu kehidupan. Alkitab Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kenapa hati ini semua siklus kehidupan, mata, telinga, mulut, ya, bahkan pikiran, siklus semua ini ada di hati, sumbernya di hati. Dan saya mau sampaikan begini, Tuhan mau dalam kehidupan kita, orang yang benar-benar akan melihat bagaimana tentang penjemputan di awan-awan sana, akan dilihat dulu bagaimana sikap hatinya, pikirannya, bahkan perbuatannya.
Tuhan mau supaya ketika engkau mengalami kepenuhan roh, dibaptis oleh Roh Kudus, saudara benar-benar dipulihkan. Semua hati, pikiran, perbuatan itu benar-benar mengalami pemulihan. Apakah saya tidak punya membuat suatu kesalahan? Ya, saya pernah buat kesalahan. Tidak ada siapapun dia, sekalipun hamba Tuhan, pasti dia punya kesalahan. Tapi kita belajar, Tuhan, kayak tadi malam saya berdoa gitu, Tuhan, kuduskan pikiran saya Tuhan. Terkadang pikiran ini iblis ingin mengacaukan, saya yang bertindak sendiri. Jangan biarkan dalam pikiranmu itu hal-hal yang tidak penting itu gak usah dipikirkan. Hal-hal yang tidak penting, hal-hal sampah di dalam pikiran. Ngapain kita berdosa dengan dosa orang lain? Kadang-kadang pikiran kita ini selalu tercemar. Terkadang pikiran kita ini selalu melihat, mendikte, mengkalkulasi setiap tindakan-tindakan seseorang. Saya belajar Tuhan. Saya belajar terus berdoa. Semalam waktu saya ditelepon ya dengan WA keluarga. Doakan buat saudaramu, doakan buat ponak-ponakanmu. Ya, saya akan doakan. Saya enggak tanya, memang kenapa mau didoakan? Enggak. Saya belajar di situ. Tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan ponakan-ponakan saya. Saya enggak mau. Karena saya enggak mau tercemar pikiran saya. Bagian kita itu hanyalah mendoakan. Bagian kita adalah terus untuk membawa mereka di dalam hidup takut akan Tuhan. Kenapa itu penting? Karena Yesus ngajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagian kita adalah Tuhan, datangkan kerajaan itu kepada mereka Tuhan. Datangkan kerajaanmu Tuhan di tengah keluarga ini. Datangkan kerajaanmu di tengah pribadi yang ini Tuhan. Mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan sukacita. Mereka mengalami suatu keterpurukan. Mereka mengalami suatu kejatuhan. Maka sebagai orang yang menerima kuasa Roh Kudus, tujuannya apa? Untuk membawa orang itu hidup dalam pemulihan. Pertama, doakan dia supaya menang di alam spirit dulu. Maka tujuan kami berdoa adalah supaya kuasa kegelapan tidak berkuasa atasmu di dalam alam spirit. Berdoakan supaya mereka mengalami kemenangan. Amin. Amin. Jadi setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, kau belajar. Kau belajar di situ, Tuhan, pulihkan aku Tuhan, pulihkan keluarga Tuhan. Proses boleh terjadi Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, aku akan menerima kuasa itu. Bahwa kuasa itu sudah ada dalam diriku, tinggal kita yang mempraktekkan. Maka kalau kita berdoa pada saat itu, doa itu harus ada dalam kesepakatan. 2-3 orang berkumpul berseru di dalam namaku, di situ aku hadir. Perlu ada kesepakatan, antara suami dan istri perlu sepakat. Antara orang tua dan anak perlu sepakat. Apa yang kita mau doakan? Apa yang kita mau doakan? Jangan pertentangannya yang kau munculkan. Selama pertentangannya yang kita munculkan, kita sulit berdoa. Kalau kita berdoa pergumulan bagi keluarga, masa depan anak-anak, maka kita harus sepakat. Saya sama ibunya sepakat untuk berdoa bukan sekedar kepada anak-anak, kepada jemaat. Kita sepakat dulu. Pertentangan itulah yang membuat kesehatian tidak akan muncul. Sebab itu pagi hari ini, air rindu dalam diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan.